berbicara tentang musibah, ya, bentuknya sama tapi namanya beda. Kalau kepada orang yang beriman kepada Allah bentuknya sama, itu namanya ujian. Allah menguji kesabaran. Allah menguji keimanan supaya apa? Derajat mukmin tersebut naik di hadapan Allah. Tapi bentuknya sama terjadi kepada orang yang bukan mukmin, itu namanya azab atau siksaan Allah. Ketika terjadi misalkan banjir, terjadi misalkan kebakaran, terjadi misalkan puting beliung, kalau terjadi kepada umat Islam yang taat itu namanya ujian. Tapi kalau kepada yang tidak taat itu namanya murka Allah, azab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, atas izin Allah kita bisa berkumpul, bermuwajahah dalam rangka ta'abudan lillah. Insyaallah mudah-mudahan berkumpul kita pada malam ini beriring rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriring salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada paduka alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di masjid ini, khususnya umumnya semua umat muslim di seluruh penjuru dunia diakui sebagai umat Rasulullah dari dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul Mukarramun yang sangat saya hormati dan saya muliakan, gimana pada sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah tambahkan kesehatan, Allah bahagiakan bersama keluarganya, Allah permudahkan segala urusannya, Allah tambahkan dan lapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul Mukarramun yang sangat saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita bersama-sama memulai dengan amaliyah yang biasa kita bacakan,
sedikit untuk mengingatkan bahwasannya baru-baru kita semua disuguhkan di media sosial, baik itu televisi, baik itu surat kabar ataupun media sosial YouTube atau Facebook, bahwasannya di daerah tetangga kita, tepatnya di Sukabumi, ya betul, terkena musibah banjir bandang. Padahal yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui, kita kan sudah jarang nih hujan, betul. Tapi terjadi banjir. Ada apakah gerangan? Ada apakah gerangan? Tahu nggak, guys? Kita jawab dengan Al-Quran. Kita jawab dengan Al-Quran biar ada yang kita dapatkan malam ini, ya. Selain kita dapat amalan, kita juga dapat ilmu pengetahuan. Kita gali jawabannya di dalam Al-Quran. Kita orang ngabayangkan dulu lah, ya. Bu, siap Bu? Biar nempel nih. Misalkan, ya, ada 30 anak. Ada 30 anak. Berapa orang? 30 anak. Yang 20 dia sekolah kelas 6. Yang 10 tidak sekolah. Ulangi. Ada anak 30 orang. Yang 20 sekolah kelas 6. Yang 10 lagi tidak sekolah. Datanglah seorang guru, ya. Dia membawa lembaran-lembaran kertas, yang mana kertas itu berisikan soal-soal ujian. Yang mana soal-soal itu adalah soal ujian. Maka guru tersebut memanggil kepada anak-anak tersebut, wahai para murid, masuk ke kelas, karena hari ini akan diadakan ujian. Gimana? Akan diadakan ujian. Lalu anak-anak tersebut yang 30 itu masuklah ke dalam karena mau ujian. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk kelas? Ada nggak yang nggak masuk kelas? Kita kembali jawabannya, ya. Ada 30 yang 20 adalah siswa kelas 6, yang 10 lagi datang Bapak Guru membawa kertas uji, karena hari itu akan diadakan uji. Memanggillah Bapak Guru tersebut kepada siswa untuk masuk ke kelas. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk kelas? Berapa orang? Kenapa nggak masuk kelas? Karena nggak sekolah. Nggak masuk kelas tuh karena nggak sekolah. Lalu kertas tersebut setelah murid masuk, duduk di meja, itu kertas ujian dibagikan kepada siapa? Murid. Betul. Terus yang 10 orang tersebut kira-kira dikasih nggak sama guru tersebut kertasnya? Kenapa? Nggak sekolah. Kenapa diadakan ujian?
Kenapa diadakan ujian? Supaya dapat kelulusan. Kan gitu. Kalau anak sekolah mau naik kelas atau misalkan dari SD ke SMP harus melewatin ujian. Ada ujian nasional. Jadi dikasih ujian itu supaya naik tingkat. Betul? Nah, kembali lagi berbicara, tadi saya simpulkan bahwa yang diuji itu adalah orang yang dikasih pelajaran. Yang enggak dikasih pelajaran tidak dapat kertas ujian. Sekarang berbicara tentang musibah, ya. Bentuknya sama tapi namanya beda. Kalau kepada orang muslim, kepada orang yang beriman kepada Allah, bentuknya sama, itu namanya ujian. Allah menguji kesabaran. Allah menguji keimanan supaya apa? Derajat mukmin tersebut naik di hadapan Allah. Tapi bentuknya sama terjadi kepada orang yang bukan mukmin, yang bukan muslim, itu namanya azab atau siksaan Allah. Ketika terjadi misalkan banjir, terjadi misalkan kebakaran, terjadi misalkan puting beliung, kalau terjadi kepada umat Islam yang taat itu namanya ujian. Tapi kalau kepada yang tidak taat itu namanya murka azab Sekarang terjadi misalkan banjir bandang, kita tinggal jawab yang kena mukmin, muslim atau bukan. Kalau yang kenanya muslim atau mukmin itu namanya ujian. Tapi kalau misalkan yang kenanya orang tidak beriman, itu mah azab dari Allah, siksa dari Allah. Kenapa Allah menurunkan azab? Kita jawab seperti dalam muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah menjawab, ma yaf'alullahu, tidaklah Allah akan berbuat, menghendaki, bi'azabikum, menyiksa, mengazab kalian semua, in syakartum, apabila kalian semua bersyukur kepada Allah, wa amantum, dan beriman kepada Allah. Apabila kalian pandai bersyukur dan beriman kepada Allah, maka Allah takkan menurunkan azab. Jadi terjadinya azab, siksa adalah karena manusia sudah kurang turunnya azab adalah karena manusia sudah kurang bersyukur dan kurang beriman. Jauh-jauh hari dulu pernah disampaikan bahwa kristenisasi sudah nyampe Cianjur dan Sukabumi. Allah tidak turunkan langsung. Wallahu alam, ini azab apa musibah? Mudah-mudahan sesama ikhwan kita yang muslim yang kena musibah diberikan kesabaran. Tapi ini bisa jadi adalah sebuah peringatan Allah. Gitu. Kita bisa misalkan dengan kehebatan bisa nunung segala macam, tatkala misalkan ini banjir bandang datang, siapa anu sararakti teh? Siapa yang bisa ngelawan kemampuan Allah? Kan enggak ada. Bisa jadi mungkin sekarang di sana, bisa jadi suatu saat terjadi di sini. Kalau warga Cimaung kurang bersyukur, kurang beriman. Makanya kenapa kita hadir malam ini adalah berdoa kepada Allah. Selain untuk keselamatan diri pribadi, kita memohon Cimaung ini, RW 07 ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Apabila bapak dan ibu misalkan malam Jumat pada meninggalkan kegiatan ini, bisa jadi Allah murka. Betul. Makanya kalau ditinggalin oleh semua, ya tungguan gitu, tungguan.
Maka alhamdulillah Allah masih sentuh sebenarnya mah dahal kami teh, betul. Kan tadi ge aya nu tunduh, betul. Ya mah ya. Aya nu geus kesel, betul. Tapi ternyata di balik itu ini adalah pejuang-pejuang semua. Tanpa diperkirakan bahwa Allah teh mau ngadab ke rumah ekonomi macetnya. Malam Jumat ditaringgalkeun. Ya. Wallahu alam gitu kan, bisa jadi perselisihan di antara warga, tapi kita mohon ditenteramkan kan. Maka secara tidak langsung ini adalah pejuang-pejuang yang menghambat turunnya azab dari Allah. Dan Mang Deni sebenarnya ada aralmahnya malam Jumat ini, betul. Tapi ternyata di balik itu ini adalah pejuang yang benteng yang hadir ini adalah benteng dari turunnya dari Allah kepada Cimaung. Alhamdulillah. Kita kalau ngedoain orang minta pamrih tidak? Tidak. Walaupun orang yang didoain oleh kita setelah didoain, misalkan yang sakit jadi sembuh, mereka melupakan kita menyesal tidak? Tidak. Betul. Kita doain orang Cimaung, kita doain warga Cimaung, walaupun warga Cimaung tidak mau ikut berdoa, kita menyesal tidak? Tidak, karena kita berdoanya adalah karena Allah. Jadi perlu ya, selain kita menjalankan ibadah, kita juga perlu jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal orang leken lah, selain baca Qur'ana, bacalah sedikit arti-artinya. Terus gitu mpahnya gitu, supaya orang tahu gitu isinya gitu. Wa kana Allah syakiran alima, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha bersyukur dan zat yang maha mengetahui gitu ya, kapan dan di mana musibah itu akan terjadi, kapan musibah itu akan diangkat, Allah tahu gitu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur dan dijadikan hamba yang beriman kepada Allah, dengan mudah-mudahan pelantara syukur dan iman kepada Allah kita diselamatkan dari segala azab yang Allah berikan. Alhamdulillah.